terjangkau. Ini temannya duduk. Nah, temannya ini duduk nutupin tas. Tuh. Nutupin tas. Nah, tengok tak? Udah mulai tuh. Tuh. Dia udah mulai gini-gini tangannya tuh. Dia udah mulai menggini-gini tangannya tuh. Selamat TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putri. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja Putri untuk sahabat RTV di rumah? Ya Ezra dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi seorang pria babak belur dikeroyok warga akibat dituduh hendak menculik anak. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi terkait rekonstruksi kasus kematian Dante di kolam renang. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Kasus pertama sahabat, seorang pria babak belur dikeroyok warga akibat dituduh hendak menculik anak di kota Cimahi, Jawa Barat. Saat diperiksa, keterangan pelaku kerap berubah-ubah. Warga di Jalan Raya Melong, kota Cimahi, Jawa Barat ini berkerumun usai mengeroyok seorang pria berinisial AM hingga babak belur. Pria ini diamuk warga setelah diteraki penculik dan dituduh hendak membawa kabur anak berusia 7 tahun di kawasan tersebut. Saat kejadian, AM tiba-tiba merangkul dan menggendong korban hingga menangis dan ketakutan. AM berdalih bocah tersebut adalah anaknya. Namun warga yang curiga langsung meneriaki AM dan menghajarnya. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Cimahi Selatan. Awalnya dia duduk di sini, anak-anak lagi main di sini. Tiba-tiba dia dirangkul, dia bawa lari, langsung lari ke sana ke pojok. Nggak ada jalan kan, itu buntu, balik lagi ke sini, tapi posisi anak masih dirangkul gitu. Ya, jadi memang ada beberapa warga yang cek ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, tidak ada Menurut polisi, keterangan pelaku kerap berubah-ubah saat diperiksa. Kini pelaku masih akan menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri, Kota Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Sahabat RTV, komplotan jambret di Sidoarjo, Jawa Timur nekat merampas kalung emas milik seorang nenek berusia 75 tahun hingga korban terjatuh. Usai viral, para pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Video apa Ketiga pria ini tak berkutik saat polisi menggerebeknya di sebuah rumah tempat mereka menginap di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiganya berinisial AK, MA, dan ES. Mereka diringkus usai menjambret kalung emas milik nenek berinisial S berusia 75 tahun. Aksi para pelaku terekam CCTV rumah warga saat sedang beraksi. Pelaku yang berboncengan langsung turun dari sepeda motornya dan mendekati korban. Mereka berpura-pura menanyakan alamat kepada S yang sedang memberikan pakan ternak. Tak berselang lama, pelaku langsung merampas kalung emas dari leher S hingga korban jatuh tersungkur. Sebenarnya tiga-tiganya residivis, bahkan tersangka AK ini posisi sudah 2 kali divonis dengan kasus yang sama dan keluar 2021 yang lalu, kemudian setelah keluar melakukan aksi kembali. Dalam penggerebekan, polisi juga mengamankan barang bukti tas, baju, helm, dan sepeda motor yang dikenakan pelaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, akibat remblong, satu unit truk menabrak sepeda motor, mobil, dan kebun milik warga di Banyumas, Jawa Tengah. Sopir truk selamat namun mengalami luka-luka, sementara truk rusak cukup parah. Truk bermuatan keramik ini terperosok ke kebun warga di Jalan Raya Pagelarang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal saat truk melintasi jalan itu, namun sesampainya di lokasi kejadian, truk tiba-tiba mengalami remblong. Kondisi jalan di lokasi itu menikung dan menurun. Truk kemudian oleng hingga menabrak mobil dan sepeda motor dari arah berlawanan.
Truk juga menabrak pembatas jalan dan pohon, kemudian terperosok ke dalam kebun milik warga. Sopir mengalami luka ringan, sementara truk rusak parah. Aksi pembobolan sebuah kafe di Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku menggasak sebuah tablet kasir, telepon genggam, dan 2 tabung gas. Inilah detik-detik aksi pembobolan sebuah kafe di Jalan Veteran Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang beraksi seorang diri merusak pintu pagar depan, lalu berjalan masuk ke halaman kafe yang sudah tutup. Sembari membawa tas ransel, pelaku dengan santai merusak jendela dapur menggunakan benda tajam. Setelah masuk, pelaku langsung menyisir ruangan dan menggasak 1 tablet kasir, 1 telepon genggam, serta 2 tabung gas. Kasus pencurian ini baru diketahui saat karyawan hendak membuka kafe. Mereka mendapati pintu pagar depan rusak dan terdapat bekas congkelan pada jendela dapur. Langsung masuk dari jendela dapur bagian belakang, terus loncat dari situ masuk ke area dalam, dan setelah pagi kita buka, kita cek kondisinya ada kehilangan 2 tabung LPG, 1 tab, dan 1 HP. Berbekal rekaman CCTV, kasus ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Pemilik kafe berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Penetapan YA sebagai tersangka pembunuhan Dante hingga kini masih menyisakan sejumlah tanya. Benarkah tersangka hanya berniat untuk melatih pernapasan korban? CSI akan kembali dengan ulasan liputan mendalam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, penetapan YA sebagai tersangka pembunuhan Dante hingga kini masih menyisakan sejumlah tanya. Benarkah tersangka hanya berniat untuk melatih pernapasan korban? Apa pula yang menjadi alasan ibu korban percaya untuk menitipkan anaknya kepada kekasihnya itu? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, menerka motif pembunuhan Dante. Setelah proses gelar perkara yang panjang, polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial YA hampir 2 minggu setelah tewasnya Dante. Ia merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara, ibu kandung Dante. Polisi menyimpulkan Dante yang semula dikira tewas tenggelam ternyata dibunuh oleh YA. Sampai sini ya. YA tertangkap kamera membenamkan wajah serta tubuh korban berkali-kali ke dalam air. Ketika diperiksa oleh polisi, YA mengaku pada saat itu hanya berniat untuk melatih pernapasan korban. Lantas, benarkah demikian? Dari hasil proses digital forensik terhadap rekaman kamera CCTV, terungkap jika YA sebanyak 12 kali membenamkan korban ke dalam air. Setelah melakukan pemanasan, ia membenamkan kepala dan tubuh korban sebanyak 2 kali dengan durasi 7 dan 8 detik di kolam renang dengan kedalaman 1,3 meter. Setelah itu mereka bergeser ke bagian kolam dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Disitulah tersangka membenamkan tubuh serta kepala korban dengan durasi 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, serta 26 detik dan 4 detik.
Lalu tak berselang lama, tersangka kemudian melanjutkan aksinya dengan durasi yang lebih panjang, yaitu 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, hingga yang terakhir selama 54 detik. Korban sudah mencoba beberapa kali untuk menggapai pinggir kolam, namun selama itu pula, tersangka berusaha untuk menarik korban menjauh dan kembali membenamkan wajahnya. Tak heran jika korban akhirnya lemas dan muntah-muntah sesaat setelah keluar dari kolam dan akhirnya meninggal dunia saat di perjalanan menuju ke rumah sakit. Ada baiknya untuk bicara terlebih dahulu, belajar bubble ya gitu ya, atau yuk kita masuk ya, kita bubbling ya gitu, bukan tiba-tiba anak dari nggak ngadep ke dia, lagi ngadep belakang tiba-tiba dimasukin. Nah itu sebenarnya juga kurang baik juga gitu ya, kurang baik. Terus juga ketika saya lihat rekaman CCTV-nya itu memang durasi cukup lama ya. Ketika dimasukin ke dalam air itu cukup lama gitu. Biasanya kalau anak-anak umur 6 tahun gitu ya atau lebih kecil itu biasanya 2-3 detik aja itu udah cukup sih untuk mereka dari bawah naik lagi. Alibi YA pun terbantahkan. Ia tak bisa lagi mengelak telah membunuh anak dari kekasihnya itu. Namun atas dasar apa YA tega menghabisi nyawa Dante? Pertanyaan ini hingga kini masih juga belum terjawab. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala menduga motif pelaku pembunuhan Dante tak lepas dari adanya konflik segitiga antara ayah korban, pelaku, dan juga ibu kandung korban. Ada orang yang sudah merasa nyaman ya dalam rangka berhubungan dengan sang ibu, tapi lalu kemudian diusik gitu ya. Dan dan yang pertama-tama kemudian diusik adalah konteks peran dia dalam rangka menjadi calon bapak terhadap sang anak gitu ya. Mulai nggak berasa secure kalau dalam bahasa sekarang gitu ya. Nah, ada kalanya ketika orang tidak berasa aman, secure, maka dia menyerang orang yang menjadi pemberi rasa insecure gitu ya. Dia mulai mengejar, dia mulai memepet ya pihak atau kalangan yang membuat dia tidak insecure. Tapi nampaknya sang pelaku ini lebih memilih yang kedua, yakni daripada saya mengejar orang yang membuat saya insecure, saya lebih memilih untuk mengerjai objek yang membuat ya, yang mana membuat sang bapak ini membuat saya tidak insecure. Ia pun bertanya-tanya, mengapa polisi tidak menetapkan ibu kandung korban sebagai tersangka karena ia juga menduga ada unsur kelalaian dalam kasus ini. Jadi kalaupun kepolisian tidak mentersangkakan sang ibu dengan tuduhan bersama-sama melakukan pembunuhan misalnya, tapi minimal saya menduga bahwa polisi bisa menjerat dengan pasal lalai. Ya. Jadi ketika sang ibu menyerahkan anaknya kepada kekasihnya, padahal, nah ini tentu saja butuh bukti juga ya, ada satu situasi yang menegangkan di antara dia, mantan suami dan kekasihnya, maka ketika kemudian dia menyerahkan anaknya untuk bersama-sama berenang, mungkin dapat dianggap sebagai suatu bentuk kelalaian, pembiaran ya, yang lalu kemudian berakibat pada hilangnya nyawa sang anak. Demikian. Hubungan antara Dante dan pelaku telah terjalin cukup baik dalam beberapa bulan terakhir. Dante yang sebelumnya mempunyai trauma saat berenang terlihat sangat dekat dan percaya kepada YA selaku kekasih ibunya. Namun siapa yang sangka kedekatan inilah yang justru dimanfaatkan oleh pelaku. Kok enggak? Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kayaknya aku nggak tahu kok nggak sebenarnya anak saya. Patut kita tunggu sampai di mana muara dari kasus ini. Termasuk bagaimana pula cara polisi untuk membuktikan bahwa YA melakukan pembunuhan berencana. Bagaimana pula nasib Tamara selaku ibu korban? Apakah ikut terseret juga menjadi tersangka? Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV.
Sahabat, kasus kematian anak selebritis Tamara Tiasmara, Dante, memasuki babak baru. Aparat Polda Metro Jaya mencari fakta dan bukti lain melalui rekonstruksi. Polisi menyiapkan 49 adegan rekonstruksi pembunuhan Dante. Rekonstruksi kematian Dante dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Polda Metro Jaya dan kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selain tersangka YA, polisi juga sempat menghadirkan ibu korban, Tamara Tiasmara. Polisi menyiapkan 49 adegan rekonstruksi pembunuhan Dante. Tersangka mengaku saat kejadian sedang mengajarkan korban latihan pernafasan. Namun faktanya, korban tewas kehabisan oksigen akibat tenggelam. Dari rekonstruksi kali ini juga ada satu adegan yang tidak diakui tersangka. YA membantah telah mengakses CCTV kolam renang. Sementara itu, melalui analisis digital, polisi menunjukkan fakta tersangka mengakses CCTV kolam renang itu saat di perjalanan menuju TKP. Fakta baru ini dapat menguatkan tersangka untuk dijerat pasal berlapis mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dan pembunuhan berencana. Fokus ke Tamaranya. Kawanan pencuri terekam CCTV menggasak sejumlah barang di toko pakaian dan perhiasan. Informasinya akan hadir saat lagi, sahabat RTV. Tetaplah di RTV. Kembali di CSI, sahabat, aksi kawanan maling yang menyatroni sebuah toko pakaian dan perhiasan di Pekanbaru Riau terekam CCTV. Berpura-pura sebagai pembeli, kawanan maling itu menggasak sejumlah barang dari toko hingga mengakibatkan pemilik toko rugi jutaan rupiah. Setelahnya dia beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat kawanan pencuri masuk ke toko pakaian dan perhiasan di Jalan Nenas, Pekanbaru Riau. Pelaku yang merupakan dua orang perempuan itu berpura-pura sebagai pembeli. Nah, temannya ini duduk nutupin tas, tuh, nutupin tas. Nah, tengok tak? Untuk mengalihkan perhatian pemilik toko, salah satu pelaku meminta dicarikan ukuran pakaian yang sesuai dengan postur tubuhnya. Saat pemilik toko lengah, pelaku mengambil sejumlah barang dagangan berupa perhiasan dan parfum serta sepatu. Dia udah mulai menggini-gini. Sementara satu pelaku yang berada di sampingnya juga beraksi namun gagal. Pemilik toko baru menyadari barang dagangannya dicuri setelah melihat rekaman CCTV. Akibat pencurian itu, pemilik toko merugi sekitar 4 juta rupiah. Setelah perhatian kita teralihkan, dia langsung melanjutkan aksinya ngambil gelang. Nah, setelah itu dia nggak puas ambil gelang, langsung lagi ngambil parfum. Tapi dia berencana sebenarnya ngambil tas, karena berapa kali dia pegang-pegang tas kita, tetapi mungkin susah memasukin kemana karena lumayan besar gitu. Terus yang satu lagi mengalihkan kita nanya-nanya baju ketika dia beraksi. Pemilik toko sudah melaporkan pencurian tersebut kepada Polsek Sukajadi dan berharap polisi dapat menangkap para pelaku yang sudah teridentifikasi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini sahabat, waduh. Ini pengendara motor tidak pakai helm, oke. Apalagi yang dilakukan lawan arus ya sahabat ya. Ini banyak sekali pelanggaran di sini, ya ampun. Terlihat ini pengendara motor tuh kayak menjadi hal yang biasa begitu untuk lawan arus. Nah, ini nih jangan dianggap sepele. Sahabat harus tahu, akibat dari melawan arus, rawan kecelakaan lalu lintas, menjadi tersangka utama dan menjadi orang satu-satunya yang akan disalahkan. Dan bisa terancam pidana dan kurungan penjara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi gimana nih sahabat, masih mau melanggar? Kalau aku sih mending tertib lalu lintas, pergi selamat, pulang pun selamat. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang.
atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Adianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.